Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang emak-emak. Siang hari memang suasananya agak panas dan energi sudah terkuras dengan aktivitas dan pekerjaan-pekerjaan mulai pagi sampai siang ini. Yuk kita pulihkan energi dengan menonton kabar-kabar terbaru, kegumusan-kegumusan dan keuangan pasangan yang menginspirasi kita semua ini, Atta dan Empok Nur tentunya. Saya nggak pernah ke gunung. Oh iya sama. Sayang, I love you. Oke guys, sudah tahu kan ya bahwa Empok Nur kali ini kembali ke Bali, meninggalkan Jakarta untuk LDRan lagi dengan Atta Halilintar. Empok Nur kembali ke pangkuan Bunda Ashanty. Nah, pasti ada yang sedih ya dengan kembalinya Empok Nur ke Bali, ke pangkuan keluarganya. Dan inilah yang patut kita tiru dari seorang Empok Nur. Empok Nur memang belum menjadi istri sah dari Atta Halilintar. Jadi soal keluarga, soal kepentingan keluarga, kepentingan bunda memang masih harus dinomorsatukan. Dan itulah saat Atta Halilintar membutuhkan Empok Nur di Jakarta, Empok Nur bisa membagi waktunya dengan keluarganya yang di Bali. Hal ini yang mengagumkan dari sosok seorang Empok Nur. Dan padahal sepertinya Bunda Ashanty sudah memberikan izin untuk Empok Nur tinggal di Jakarta, seperti dalam kutipan vlog di The Hermansyah yang kemarin. Kayak ini dia masih mau di Jakarta lama, ini udah hampir 3 minggu ya nggak apa-apa. Nanti kapan dia mau kesini ya kita udah nggak bisa maksain Kak harus kesini atau apa. Biar dia menentukan kapan dia kangen jalan kita, karena kan gak enak kalau kangen dipaksa. Jadi mendingan kapan dia kangen ya dia yang kesini. Tapi ternyata Aurel secara diam-diam ikut rombongan Pipi Anang dan Mariska Korena untuk pulang ke Bali atau mengunjungi, untuk pergi ke Bali bertemu dengan Bunda Ashanty. Mungkin kerinduan yang sudah tidak tertahankan karena memang kedekatan antara Bunda dan Empok Nur sangat luar biasa terjalin sejak kecil. Mereka sama-sama tulus mencintai dan jarak bukanlah berarti apa-apa bagi orang yang sudah mencinta. Hai teman-teman. Dan biasa si abang saat LDRan selalu menyelimurkan. Apa ya menyelimurkan? Menyelimurke itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya sudahlah. Intinya mengalihkan perhatian agar tidak terus-terusan bucin atau rindu dengan olahraga. Dengan olahraga maka hormon-hormonnya akan meningkat, semangat akan tetap berkobar untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kita tahu tanggung jawabnya si abang ini banyak banget. Dan tetapi di tengah-tengah berolahraga itu abang masih kode-kode. Tuh lihat sepatunya masih ungu guys. Jangan lemah. Terus, angkat terus. Aduh, sayur-sayuran gitu ya ini baru. Keren juga bro. Waduh, salad gitu, enak-enak nih. Thank you bro, makasih banyak. Keren. Kenapa nggak kamu dulu ya? Kenapa nggak? Tapi nggak mau makan. Dikit aja ya. Aku yang hijau, kamu yang ini ya. Dan ini ada yang
keciduk guys, saat mereka mungkin akan berpisah. Mpok Nur akan pergi ke Bali. Bang Atta luar biasa nih, nyender-nyender, manja-manja di depan Mpok Nur. Memang Atta ini kalau di depan kamera sepertinya jaim, tegas, dan ingin menunjukkan bahwa dia punya power sebagai kepala keluarga. Gak ingin menyek-menyek di depan wanita, di depan Tapi di belakang layar, di belakang kamera, Atta seperti dikatakan Mpok Nur seperti bayi kecil, bayi gede Bang Atta, sangat manja dan sangat membutuhkan naungan dari seorang ibu yang ada di dalam diri Mpok Nur. Bikin couple challenge akhirnya aku menemukan couple yang lucu. Kayak gitu deh couple. Oh iya. Good. Kamu gak usah contoh, udah ada di sini aja. Iya, mau kasih yang dicuekin. Iya. Good. Kamu gak usah contoh, udah ada di sini aja. Iya, mau kasih yang dicuekin. Ini ada sebuah pengalaman dari Neni Yulianti 180. Menurutku yang sudah pengalaman berumah tangga selama 18 tahun dan aku nikah umur 19 tahun, kalau laki-laki itu memang egonya lebih tinggi dari wanita dan mau menang sendiri karena dia seorang pemimpin. Bahkan suami saya lebih keras dari Atta dan egonya lebih tinggi. Akan tetapi luar biasa sayang sama keluarga. Dan asal kamu tahu, sifat laki-laki yang terbaik itu seperti Atta, yang tegas dan gak menyek-menyek ke perempuannya di depan umum, tapi off cam lembutnya, mesranya, manjanya, perhatiannya luar biasa. Insya Allah laki-laki seperti itu bisa menjadi pemimpin yang baik dan rumah tangganya bisa langgeng. Jangan pernah Anda menilai buruk seseorang sedangkan Anda tidak hidup dengannya. Apakah Anda sudah merasa lebih baik dari Atta? Nah, begitulah guys. Dan ini juga ditimpali oleh Feby. Berbagi pengalaman guys, mama papaku karakternya kurang lebih sama kayak Atta sama Aurel. Papaku egonya tinggi dalam hal adu pendapat, nggak pernah mau ngalah kalau lagi ngomong, hahaha. Sedangkan mamaku suka ngegas tapi asli nurut banget, kalah mulu kalau udah adu pendapat. Dan papaku Scorpio kayak Atta, haha. Mungkin memang gitu kali ya aslinya. Mereka pacaran 7 tahun dan sekarang udah menuju 25 tahun pernikahan. Nggak pernah ada kalimat mama tertekan karena sifat papa itu. Bahkan sepanjang umur aku 2-3 tahun, papaku nggak pernah sekalipun bentak-bentak mama. Justru kalau mama lagi ngegas, ngambek atau kesel, papaku yang diem. Kalau papaku lagi keluar egonya, mamaku ngalah. Kalau mamaku lagi keluar ngegasnya, papa yang ngalah. Aku rasa hal ini juga terjadi di Atta dan Aurel. Dan memang begitulah guys, keseimbangan hidup. Jadi ada yang sesuai fitrahnya. Fitrah laki-laki memang egonya tinggi, sementara fitrah wanita adalah cerewet dan detail sekali, tidak ingin ada yang salah dari pasangannya. Perpaduan antara hal-hal seperti ini, biasanya laki-laki nggak ngurusi hal-hal kecil, tetapi wanita sangat detail untuk hal-hal kecil. Dan tetapi ego dari laki-laki ini tingginya bukan main. Wanita harus tahu itu, bahwa sebenarnya laki-laki cuma harus diberikan jalur untuk penyaluran egonya. Setelah itu lemes, mes, dan dia sudah berada di kekuasaan atau bahkan di ketiak para wanita. Jadi memang wanita yang cerdas adalah yang tahu karakter laki-laki, sementara laki-laki juga tahu karakter si wanita. Jadi tahu bagaimana rumah tangga itu dibina dan bagaimana rumah tangga itu disusun dengan rapi. Bahwa laki-laki adalah pemimpin keluarga, sementara wanita adalah pemimpin rumah tangga. Ada presiden, ada perdana menteri, ada raja, ada mahapati. Wanita untuk hal-hal yang teknis, sementara laki-laki untuk memutuskan hal-hal yang besar sesuai dengan egonya. Begitulah kira-kira. Ganteng itu biasa, karena kegantengan itu bukan hanya dinilai dari paras wajahnya. Oke, tapi bagaimana hatinya, bagaimana mentalnya, perjuangannya. Oke. Itulah yang dinilai dari ketampanan seorang laki-laki. Oke. Super sekali.